Pengaruh pembentukan permukaan bumi bagi kehidupan. Pembentukan permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen memberi pengaruh yang besar terhadap makhluk hidup. Pengaruh tersebut bias menguntungkan dan juga merugikan bagi manusia berkenaan dengan bencana yang ditimbulkannya. Manfaat tenaga endogen bagi kehidupan, antara lain, 1. Gejala epirogenetik negatif, yaitu naiknya daratan atau turunnya permukaan laut dapat memperluas daratan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. 2. Gejala vulkanisme dari gunung berapi yang mengeluarkan berbagai material seperti A. Abu vulkanik dapat meningkatkan kesuburan tanah, B. Magdani yaitu mata air panas yang baik untuk pengobatan, C. Tenaga panas bumi digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, D. Magma dalam proses pembekuannya akan terurai berbagai mineral sebagai barang tambang yang bernilai tinggi seperti emas, perak, intan, timah, tembaga, dan sebagainya. 3. Gejala metamorfosis batuan akibat perubahan suhu dan tekanan menghasilkan tambang yang bernilai tinggi, seperti marmer untuk bahan bangunan dan antrasit untuk bahan bakar. 4. Gejala vulkanisme menghasilkan bentukan yang menarik dan dapat dijadikan objek wisata seperti Kawah Gunung Tangkuban Perahu di Bandung, Jawa Barat. Manfaat tenaga eksogen bagi kehidupan, antara lain, 1. Pelapukan, yaitu proses hancurnya batuan dalam kurun waktu tertentu yang menyebabkan tanah menjadi gembur dan subur. 2. Erosi, yaitu pengikisan oleh air, angin atau gelombang membentuk permukaan bumi yang menarik dan dapat dijadikan objek wisata seperti Ngarai Sianok. 3. Sedimentasi, yaitu pengendapan menghasilkan daratan di permukaan bumi yang subur dan sangat baik untuk kegiatan pertanian. Kerugian tenaga endogen bagi kehidupan, antara lain, 1. Gerak epirogenetik positif, yaitu proses turunnya daratan dan naiknya permukaan air laut, mengakibatkan terendamnya daerah sekitar pantai dan mempersempit wilayah daratan. 2. Aktivitas patahan pada kulit bumi akibat peristiwa tumbukan lempeng kulit bumi yang mengakibatkan gempa tektonik baik di daratan atau di lautan. Contoh, gelombang tsunami Nangro Aceh Darussalam tanggal 26 Desember tahun 2004 akibat gempa yang ditimbulkan oleh peristiwa patahan karena aktivitas tumbukan antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng benua Asia. 3. Aktivitas vulkanisme gunung berapi menimbulkan akibat seperti A. Banjir lahar, yaitu lahar panas atau dingin yang mengalir serta merusak tanaman. B. Banjir lava, yaitu aliran lava dengan temperatur yang tinggi menghancurkan apa saja yang dilaluinya. C. Aktivitas vulkanisme, yang terjadi di laut menyebabkan gelombang pasang yang disebut tsunami dengan ketinggian mencapai 60 meter dapat merusak kawasan pantai dan menimbulkan bencana yang besar. Contoh, letusan Gunung Krakatau tanggal 27 Agustus tahun 1883 di Selat Sunda yang menelan korban mencapai kurang lebih 36.417 jiwa. D. Awan emulsi, yaitu awan panas yang keluar dari kepundan atau kawah gunung berapi yang membahayakan kulit dan pernapasan. 4. Gempa bumi dalam skala yang kuat dapat menimbulkan bencana yang besar di antaranya bangunan dan gedung rusak, jalan, jembatan, jaringan listrik serta tsunami yang hebat. Kerugian tenaga eksogen bagi kehidupan, antara lain, 1. Pelapukan yang berupa proses oksidasi dapat membuat barang-barang dari besi berkarat dan hancur. 2. Erosi air di permukaan bumi menghanyutkan lapisan tanah yang subur. 3. Abrasi pantai yang berlangsung terus-menerus mengakibatkan pantai menjadi curam. 4. Hembusan angin dan salju dapat menimbulkan badai dan menghancurkan pemukiman penduduk. 5. Banjir, yaitu tergenangnya daratan akibat tidak seimbangnya penyerapan air ke dalam tanah dengan tingginya curah hujan. 6. Kekeringan, yaitu berkurangnya atau tidak adanya kadar air di suatu daerah akibat kemarau panjang. Upaya menanggulangi bencana alam akibat tenaga endogen dan tenaga eksogen antara lain A. Mengurangi bahaya aktivitas vulkanik dengan cara 1. Membuat terowongan-terowongan air pada kawah gunung yang berdanau. 2. Mengadakan pos-pos pengamatan gunung berapi. 3. Mengungsikan penduduk yang bermukim di sekitar gunung berapi yang akan meletus. 4. Membuat rencana bangunan tahan gempa untuk mengurangi bahaya gempa bumi. 5. Tidak membangun tempat pemukiman pada lahan yang labil. B. Mengurangi bahaya erosi dengan cara 1. Melakukan terasiring pada lahan yang miring. 2. Melakukan penghijauan atau reboisasi,